Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Wali Kota Bogor dan dosen dari FKUI, Pak Ari Fahrial. Saya kembali ke Kang Bima. Kang Bima, sejauh ini memang ada tradisi di Bogor yang sulit ditinggalkan menjelang Lebaran, yaitu berbelanja. Sejauh ini himbauan ke masyarakat seperti apa? Apakah hari ini dituruti oleh masyarakat atau masih terjadi kepadatan di pasar? Himbauan itu tentu dilakukan, tapi nggak bisa kita mengharapkan bahwa himbauan itu efektif. Yang lebih penting lagi adalah dua hal sebetulnya ya. Pertama, tujuannya diminimalkan atau bahkan ditiadakan. Kedua, ada rekayasa lalu lintas ya, sehingga tidak terjadi penumpukan begitu. Karena kita melihat tidak semua juga itu belanjanya untuk kebutuhan pribadi. Sebagian besar bahkan saya lihat agak banyak belinya datang dari kampung, mungkin di Lewiliang, Jasinga, atau kampung-kampung lain seputar Kota Bogor, beli agak banyak kemudian dijual di kampungnya masing-masing. Nah, banyak yang modusnya seperti itu, setiap tahun begitu dan sekarang masih berjalan. Baik, Kang Bima, kalau untuk pemberian sanksi, sejauh ini apakah cukup efektif untuk memberikan efek jerah? Ya, sanksi yang kita berikan ringan sebetulnya ya, sanksi denda, kemudian kerja sosial, bersih-bersih di situ, belum ada sanksi pidana memang. Ya. Jadi sanksi ini saya lihat hanya sebatas untuk sosialisasi saja, menyadarkan bahwa ada aturan begitu. Tetapi untuk membuat efek jerah, saya belum lihat efeknya secara maksimal. Ini makanya lebih banyak kekuatan personil, aparat di lapangan hari ini. Baik. Ya, Pak Ari, beberapa kemudian wilayah sudah mulai ancang-ancang untuk membuka kembali pusat perbelanjaan. Apakah bisa kemudian nantinya memang diterapkan physical distancing jika nantinya para pusat perbelanjaan ini kembali dibuka? Ya, kita mestinya begini, kita mestinya belajar dari negara-negara lain. Kalau kita sudah hijau, silakan. Indonesia ini masih merah. Pada awal April saya bilang, kalau kita PSBB tidak perketat, maka jumlah kasus kita di akhir April atau awal Mei tembus 10.000. Ternyata terjadi 10.000. Pada 10 hari pertama kita sudah tembus 15.000. Ini 18.000 hari ini. Kita pas tanggal 18. Berarti dalam 10 hari kedua kita juga akan tembus tambah lagi 5.000. Jadi saya bisa prediksi kalau ini terus seperti begini maka awal Juni jumlah kasus kita 25.000. Jadi sekali lagi ya memang masyarakat itu harus selalu diingatkan. Ya, tapi di satu sisi kita tahulah bahwa semakin kita seperti ini, semakin berpanjang-panjang, semakin akhirnya tingkat rasa takut itu udah hilang, ya udah cuek aja udah. Nah, begitu. Jadi memang akhirnya efek jerah itu timbul kalau ada anggota keluarganya yang positif. Ya bahkan misalnya fatal seperti itu. Saya ada satu cerita pasien saya, itu satu RT itu sepi. Kenapa? Karena ada satu yang meninggal di situ. Ya mereka takut keluar gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi sekali lagi masyarakat harus diingatkan physical distancing jadi yang penting dan menggunakan masker tadi. Baik, jangan sampai tertular jangan sampai tertular dulu baru kemudian berhati-hati ya. Terima kasih Guru Besar FKUI Bapak Ari Fahrial dan Wali Kota Bogor Kang Bima Arya telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, di tengah pandemi corona, rangkaian ibadah di bulan Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri dapat dilakukan di rumah. Ya, termasuk membayar zakat fitrah dan sholat Idul Fitri. Di Hari Raya Idul Fitri, seluruh umat muslim di dunia menunaikan sholat id berjamaah sebanyak 2 rakaat. Namun di tengah pandemi corona, sholat id bisa dilakukan di rumah. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sholat id di rumah hanya bisa dilaksanakan umat muslim yang tinggal di wilayah tidak terkendali atau zona merah. Untuk itu, MUI meminta kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memetakan wilayah zona merah di tanah air. Selain sholat id, umat muslim yang tergolong mampu wajib membayar zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan. Zakat diberikan dalam bentuk bahan pokok seperti beras atau uang tunai. Namun di tengah pandemi, banyak warga membayar zakat secara online melalui aplikasi. Atau bisa juga mentransferkan sejumlah uang ke rekening Badan Amil Zakat Nasional.
termasuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait zakat fitrah dan salat Idul Fitri saat pandemi sudah bergabung bersama kami Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam. Pak Asrorun, selamat malam Pak. Selamat malam, gimana kabar Mbak? Baik, alhamdulillah Pak Asrorun sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Asrorun, untuk warga di Jabodetabek ini kan termasuk epicentrum atau zona merah. Apakah diperbolehkan untuk sholat Id di rumah saja, tidak usah beramai-ramai? Ya, Fatwa nomor 28 tahun 2020 mengatur pelaksanaan sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan, bisa dilaksanakan di tanah lapang, di masjid, di musola, atau di rumah. Ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, terutama dikaitkan dengan potensi penularan COVID-19. Di dalam fatwa itu juga diatur bagaimana tata cara pelaksanaannya. Bisa dilaksanakan secara berjamaah, bisa dilaksanakan secara sendiri. Kalau dilaksanakan berjamaah di rumah, bisa juga dengan khutbah atau tanpa khutbah. Nah, dalam kondisi daerah kita yang beragam, maka ketentuan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu juga beragam. Nggak bisa dilihat hanya pada level nasional atau level provinsi semata. Tetapi pelaksanaannya harus melihat kondisi faktual kawasan di mana akan dilaksanakan sholat. Nah, ketika di kawasan yang memang sudah terkendali dengan indikasi tren angka penularan sudah mengalami penurunan, ditambah lagi ada policy yang menyebabkan atau policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan, maka dalam situasi yang seperti ini dimungkinkan melaksanakan sholat di masjid atau di tempat lapang atau di musola. Nah, demikian juga kalau berada di kawasan yang memang safe dari awal, seperti daerah pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk dan juga mobilitas orang yang punya potensi terjadinya penularan, atau di satu perumahan terbatas yang di dalamnya ada self lockdown gitu. Seluruh misalnya ada klaster, ada 3 atau 4 atau 5 rumah yang masing-masing anggota komplek itu memiliki komitmen untuk menjaga diri, dia tidak keluar dan orang lain tidak masuk, sehingga potensi penularan itu bisa diminimalisir. Nah, dalam situasi yang seperti ini dimungkinkan melaksanakan sholat di musola atau di masjid. Kalau kita berada di dalam kawasan yang potensi penularannya belum terkendali, maka dilaksanakan di rumah, dan itu tidak mengapa di dalam konteks hukum Islamnya. Cuma ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Apa saja ketentuannya itu Pak Asrul? Yang pertama, ketika dilaksanakan secara berjamaah, maka jumlah minimalnya 4, di mana 1 menjadi imam, 3 menjadi makmum. Setelah itu di antara mereka menjadi khotib, tentu yang lelaki, kemudian yang memiliki kompetensi untuk khutbah dengan beberapa syarat dan juga rukunnya. Nah, seandainya di dalam anggota keluarga itu yang akan melaksanakan sholat Id di rumah, jumlahnya kurang dari 4, atau jumlahnya 4 atau lebih, tetapi tidak ada yang memiliki keberanian, ya tepatnya bukan kemampuan, ya kemampuan atau keberanian untuk khutbah, maka ya dilaksanakan sholat Idul Fitri saja secara berjamaah tanpa harus ada khutbah. Nah, ketika dalam suatu kondisi seseorang sendiri, misalnya di kos-kosan, kemudian tidak ada teman untuk kepentingan sholat jamaah,
dia tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat meskipun dengan sendiri. Nah, kalau pelaksanaan sholat sendiri itu tidak usah dikencangkan bacaannya dan tanpa khutbah. Baik, Pak Asrorun, kalau misalnya berjamaah namun anggotanya hanya 2 itu tidak perlu berjamaah ya, cukup sendiri-sendiri saja ya berarti ya? Tetap disunahkan berjamaah, tetapi tidak disunahkan untuk khutbah. Oke. Nah, sebagaimana kita tahu, khutbah Idul Fitri itu hukumnya sunnah, bagian dari kesempurnaan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berbeda halnya dengan status khutbah pada saat sholat Jumu'ah. Kalau itu rukun Jumu'ah, maka ketika pas sholat Jumu'ah itu harus ada khutbahnya. Tanpa khutbah, sholat Jumu'ah tidak sah. Sementara kalau sholat Idul Fitri, kalau kita menghendaki adanya khutbah pada saat jamaah, maka jumlah minimalnya 4. Jika jumlahnya hanya 2, maka dia melaksanakan jamaah biasa dengan melaksanakan kaifiat sholat Idul Fitri, tetapi tanpa dilengkapi dengan khutbah. Sebagaimana juga sholat sendiri tanpa khutbah. Pun juga kalau jumlahnya banyak, tetapi tidak ada yang khutbah, nggak ada khotibnya gitu, maka tetap aja sholat Idul Fitri dengan berjamaah, sekalipun tanpa khutbah, itu sah. Baik. Baik, Pak Asrorun, bagaimana kemudian dengan pengumpulan zakat fitrah di tengah pandemi corona? Ya, terima kasih. Di samping fatwa nomor 28, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 23 tahun 2020 yang salah satunya mengatur soal pemanfaatan harta zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah kewajiban atas setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada saat Idul Fitri. Nah, pembayarannya mulai dari awal Ramadan sampai menjelang didirikannya sholat Idul Fitri. Nah, untuk itu guna mempercepat manfaat zakat fitrah ini untuk mustahik, maka sebaiknya segera dibayarkan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri nanti. Nah, fungsinya adalah untuk kepentingan konsumtif guna memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi mustahik ya. Jadi tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Untuk mensucikan diri bagi orang yang berpuasa dan memberikan kepentingan kebutuhan pokoknya bagi orang yang miskin. Makanya zakat fitrah ini bisa dijadikan salah satu solusi peranata keagamaan guna mengatasi dampak COVID, khususnya dampak yang bersifat ekonomi yang menyebabkan pengangguran, kemudian menyebabkan orang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Baik, Pak Asrorun, jika biasanya zakat fitrah ini dibagikan baik secara langsung ke mereka yang membutuhkan, ada juga yang melalui badan amil di masjid. Di tengah pandemi seperti ini, apakah zakat fitrah bisa disalurkan melalui online seperti itu? Lembaga zakat yang memang bisa ditransfer secara online. Ya, apakah boleh? Terima kasih. Makanya kita mendorong agar umat Islam yang wajib zakat untuk segera membayarkan tidak di akhir Ramadan itu untuk 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mempercepat manfaat bagi mustahik. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar tidak terjadi kerumunan yang punya potensi terjadinya penularan. Nah, untuk meminimalisir potensi penularan dan di dalam kerangka untuk menjaga protokol kesehatan khususnya physical distancing, pembayaran zakat tidak harus ketemu secara fisik, tidak harus ijab kabul ketemu antara si muzaki dengan mustahik atau si amil, tetapi bisa juga dilaksanakan melalui media digital, melalui online. Nah, makanya tidak mengurangi pahalanya kan ya Pak Asrorun ya? Sama sekali tidak mengurangi pahala. Untuk itu kami juga menghimbau kepada amil untuk meneguhkan kreativitasnya di tengah musim pandemi ini, menyediakan fitur-fitur pembayaran yang beragam dengan memanfaatkan media digital, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat muslim
yang hendak menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrahnya, serta mengidentifikasi kebutuhan konkret dari mustahik sehingga pada saat nanti distribusi itu tepat sasaran, baik itu untuk kepentingan konsumtifnya, untuk kepentingan pengobatan misalnya, untuk kepentingan modal kerja ketika dia membutuhkan modal kerja akibat PHK, akibat pemutusan hubungan kerja yang menjadi dampak ikutan COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam, Sekretaris Fatwa MUI telah bergabung bersama kami di Ani Sore.